Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, saat ini kita akan bincang-bincang mengenai badan usaha milik negara. Kita tahu badan usaha milik negara ini ada beberapa yang bagus sekali, ada yang sedang, dan ada yang sangat buruk. Kita akan membicarakan yang ketiga, yang sangat buruk ini, yang merongrong keuangan negara dan merugikan pemasoknya, kliennya, pensuplai bahan minyak, bahan bakar minyak yang sudah berpuluh-puluh tahun ya, tidak melunasi utang-utangnya dan sekarang berusaha mencari jalan-jalan yang untuk menghindari pembayaran utang ini lebih lanjut. Dan ini sangat merugikan perusahaan-perusahaan tersebut yang lebih dari 100 perusahaan ya, pensuplai BBM dari Jakarta Lloyd ini tidak dilunasi utangnya sampai sekarang. Nah, untuk itu sudah hadir di studio Masumi Pak Herman. Ini sebagai kuasa hukum dari 100 lebih pemasok BBM yang nasibnya sekarang mau dibayar atau tidak belum begitu kejelasan. Dan terkesan dari persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perusahaan ini berusaha untuk menghindari dari utang-utang ini dan tidak mentaati persetujuan awal yang sudah dilakukan. Nah ini Pak Herman, kira-kira awal dari sengketa ini tahun berapa, kemudian kesepakatan awal gimana, perjalanannya, penyelesaiannya gimana, dan hingga saat ini kira-kira arah yang diinginkan oleh Jakarta Lloyd itu bagaimana, dan arah yang diinginkan oleh klien Pak Herman itu kira-kira bagaimana sehingga akan memberikan win-win solution di antara kedua pihak. Silakan Pak Herman. Oke, baik. Terima kasih pemirsa Masumi TV yang sangat saya banggakan. Ya. Yang pertama terkait masalah kasusnya Jakarta Lloyd, kami sebagai pensuplai bahan bakar minyak Jakarta Lloyd itu ketika awal kami melakukan agreement atau kerjasama itu tahun 2009. Tahun 2009 berjalannya waktu sampai terhentinya itu di tahun 2012. 2012, ya. 3 tahun hanya pembayaran lancar ya. Ya, betul. Nah, terhentinya itu karena Jakarta Lloyd tidak melakukan pembayaran lagi terkait suplai BBM yang klien kami suplai. Ya, yang kita ketahui bersama bahwa dana yang kami gunakan untuk suplai BBM itu adalah dana operasional perusahaan klien kami. Jadi ketika dana operasional itu sudah kami keluarkan terkait suplai BBM, seharusnya dana itu bisa kembali lagi untuk klien kami mengembangkan usahanya. Nah, tapi dengan kondisi Jakarta Lloyd yang tidak melakukan pembayaran itu membuat klien kami, perusahaan kami, klien kami itu agak sedikit terhambat operasionalnya. Iya. Jadi klien-klien Pak Herman yang lebih dari 100 perusahaan itu ya merasa sangat dirugikan, jelas. Karena modal operasionalnya sudah dikeluarkan dan dibayar pun baru ya ala kadarnya saja ya. Betul. Sampai sekarang. Betul. Nah, kemudian saya dengar ya itu ada kesepakatan awal antara Jakarta Lloyd dengan klien-kliennya Pak Herman untuk menyelesaikan ini dengan baik ya. Ada kesepakatan hukum kira-kira. Gimana itu Pak? Ya, betul. Jadi di tahun 2013 perlu diketahui bahwa Jakarta Lloyd itu kami ajukan untuk dipilotkan. Nah, tetapi ya dipilotkan. Akan tetapi Jakarta Lloyd mencoba untuk melepaskan dirinya dari sanksi pilot itu dengan mengajukan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran hutang. Iya. Nah, dan PKPU yang diajukan oleh Jakarta Lloyd itu di tahun 2013 ya disahkan dengan lahirnya akta perdamaian atau yang disebut homologasi di tahun 2013. Oke. Ya. Sesudah homologasi ini disepakati bersama antara Jakarta Lloyd
dan kliennya Pak Herman, apakah Jakarta Lloyd ini mentaati klausal-klausal atau persetujuan-persetujuan yang tercantum di dalam homologasi ini, Pak? Ya, jawabannya tidak. Ya, sebenarnya Jakarta Lloyd ini seharusnya berterima kasih kepada para kreditur karena dengan proposal yang ditawarkan itu, proposal perdamaian tahun 2013 itu seharusnya sudah memberikan ruang atau nafas kepada Jakarta Lloyd untuk mengembangkan usahanya lebih baik. Nah, nafas yang diberikan itu adalah yang pertama, ketika disahkan perdamaian tahun 2013, perdamaian itu berlaku grace periodnya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun berlakunya. Jadi artinya, dia mempunyai kewajiban itu ditunda dibayar 5 tahun sampai 5 kemudian. tahun dulu baru melakukan pembayaran. Dari 2013 bayar pertamanya sekitar 2019, Pak ya? Ya, betul. Oke, betul. oke. Artinya dengan masa kosong melakukan pembayaran selama 5 tahun, Jakarta Lloyd itu udah bisa mandiri, udah bisa lebih produktif pada saat itu. Oke, oke. Nah, ditambah lagi Jakarta Lloyd menawarkan melalui proposal perdamaiannya tahun 2013 itu untuk dilakukan pemotongan harkat 150 dari hutang pokok para kreditur dan juga pemotongan 32,5% dari hutang pokoknya kreditur. Iya, iya. Saya pikir ini menjadi keringanan buat Jakarta Lloyd dan grace period 5 tahun di masa kosong itu bisa dimanfaatkan. Jadi untuk di melunaskan samping hutang pokok diberikan grace period 5 tahun, ya. Jakarta Lloyd juga mendapat haircut 150 juta dan potongan utang pokok 35%. 32,5%. 32,5%. Generous sekali krediturnya itu ya. Iya. Cukup berbaik hati ya. Betul, betul. Nah, ternyata dengan kesepakatan yang sudah disahkan dan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan itu, skema pembayarannya itu triwulan yang dijalankan di awal tahun 2019 triwulan. Jadi kalau triwulan berarti jatuhnya di Maret. Iya, 2019 di Maret. Oke. Sesudah ada pembayaran pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya itu, kemudian Jakarta Lloyd secara sepihak menghentikan pembayaran itu. Ya, betul. Betul. Menghentikan pembayaran itu, dan kemudian sesudah didesak oleh para kreditur, apa ya jawaban atau tindakan dari Jakarta Lloyd, Pak? Oke. Alasan Jakarta Lloyd menunda atau tidak melakukan pembayaran berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati dan sudah disahkan di Pengadilan Niaga tahun 2013 itu, alasannya bahwa ada PKPU 2023 yang saat ini sedang diajukan dan masih bergulir sampai hari ini. PKPU 2023. Jadi Jakarta Lloyd ya tidak melaksanakan kesepakatan awal di homologosis 2013 karena menurutnya dia mengajukan gugatan baru ke pengadilan dengan mengajukan PKPU baru tahun 2023. Betul. Apa bisa PKPU itu beberapa kali, Pak? Pertama 2013, sekarang dibuat 2023. Ya. Pada prinsipnya PKPU itu hanya satu kali. Satu kali. Jadi ketika kita berbicara terkait masalah kepailitan, itu sangat jelas sekali di Undang-Undang Kepailitan itu bahwa ketika debitur dianggap tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya, maka akan diajukan pailit. Untuk menyelamatkan debitur itu, maka jalan tengahnya adalah PKPU. Nah, PKPU itu adalah komitmen-komitmen yang sudah disepakati melalui kesepakatan yang lahir dari PKPU itu. Nah, kalau misalnya ternyata debitur atau Jakarta Lloyd tidak menaati itu, seharusnya sudah wan prestasi atau ingkar janji. Konsekuensi dari wan prestasi atau ingkar janji adalah kesepakatan dibatalkan dan Jakarta Lloyd dinyatakan pailit permanen. Ini agak aneh menurut saya, Pak, itu. Betul. PKPU digulirkan kedua kalinya dan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seharusnya yang ini tidak perlu terjadi kan? Betul. Batal demi hukum. Kenapa bisa begitu, Pak? Nah, saya sempat bertanya langsung kepada hakim pengawas pada saat itu bahwa kalau memang PKPU 2023 ini atau PKPU yang untuk kedua kalinya diizinkan oleh pengadilan, apakah harus ada lagi untuk PKPU yang ketiga kalinya ketika Jakarta Lloyd tidak sanggup menjalankan kewajibannya? Apakah harus ada lagi PKPU untuk keempat kalinya? Kalau seperti itu terjadi, maka di mana letak kepastian hukum itu yang harus ditegakkan untuk menyelesaikan hak-hak para kreditur?
Sebetulnya ya, Yap. di dalam hukum ya, hukum niaga ini PKPU itu hanya sekali. Betul. Ya, tidak boleh lebih dari sekali. Jadi tindakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melaksanakan PKPU ini sebenarnya batal demi hukum. Apa boleh bisa kita katakan begitu? Bisa, kalau saya bahasanya inkonstitusi. Inkonstitusional. Karena legal standing yang digunakan untuk PKPU 2023 ini sebenarnya inkonstitusi dan tidak ada landasan hukumnya. Karena yang digunakan oleh para kurator dengan pasal 222 ayat 2 itu, seharusnya pasal itu digunakan ketika pada pertama kali PKPU itu dilaksanakan. Seharusnya pasal itu digunakan pada saat pertama kali PKPU digunakan. Iya. Oke. Jadi PKPU 2023 ini sebenarnya bertentangan dengan undang-undang. Betul. Iya. Antara lain karena kurator dan Jakarta Lloyd sebenarnya nggak mempunyai legal standing. Kira-kira begitu. Ya, seperti itu. Ini sangat merugikan klien Pak Herman sekali. Jadi rencana aksi atau tindakan Pak Herman ya untuk mengurangi kerugian atau menyelamatkan klien-klien Pak Herman ini dalam waktu dekat kira-kira bagaimana Pak Herman? Yang pertama, kami mencoba untuk bernegosiasi atau menyampaikan terkait undang-undang kepailitan, yaitu pasal 255 terkait kewenangan hakim pengawas saat ini. Artinya hakim pengawas itu diberikan kewenangan oleh undang-undang berdasarkan pasal 255 ayat 1 huruf F untuk menilai kemampuan bayarnya debitur. Ketika debitur itu sudah dinilai tidak mampu untuk melakukan pembayaran seperti yang homologasi 2013 saat ini sudah berlaku, seharusnya langsung dipailitkan. Nah, cuman hakim pengawas tidak memberikan ruang untuk kami menyampaikan itu. Itu satu. Kedua, akhirnya kami menggunakan pasal 170. Pasal 170 itu terkait kreditur dapat mengajukan pembatalan homologasi plus dipailitkan debitur apabila debitur tidak sanggup lagi menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat. Dan ini sudah kita lakukan. Sudah dilakukan? Ya, proses pengajuan pailit itu melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke. Iya. Jadi ada dua proses sekarang, ada PKPU 2023 dan kemudian pengajuan kepailitan yang sedang dalam proses juga. Ya, Oke. Jadi agak aneh juga ya, kasus yang sama digelar di dua kamar yang berbeda. Di bawah satu atap Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Betul. Ini agak janggal ya. Betul. Dan itu sudah saya sampaikan kepada hakim pengawas. Apabila homologasi 2024 nanti lahir dari PKPU 2023 dan disahkan homologasi untuk yang kedua kalinya atau kesepakatan perdamaian untuk kedua kalinya, pertanyaannya akta perdamaian mana, kesepakatan perdamaian yang harus didahulukan dan dijalankan? Seperti itu. Nah, apabila yang kedua kalinya ini ternyata tidak sanggup dijalankan, apakah harus perlu lagi lahir untuk yang ketiga kalinya? Iya. Dan di lain pihak, gugatan Pak Herman tadi untuk mempailitkan Jakarta Lloyd itu, kalau dikabulkan itu gimana konsistensinya dengan homologasi 2023 ini Pak? Ya, jadi apabila sudah dikabulkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, maka proses PKPU 2023 plus homologasi 2023-nya itu batal demi hukum. Dan itu sendiri disampaikan oleh hakim pengawas terkait case PKPU 2023. Beliau sendiri menyampaikan itu. Kami akan menghentikan proses ini apabila itu dikabulkan oleh pengadilan. Oke. Berapa lama kira-kira proses permohonan kepailitan Jakarta Lloyd ini Pak? Secara undang-undang dikasih waktu 60 hari. 60 hari, 2 bulan? Dekat. Tapi kita melihat prosesnya nanti sambil kita pantau perkembangannya seperti apa. Jadi kalau menurut kesimpulan saya, ya Pak Herman sekarang memperjuangkan ya, perjuangan utamanya agar ya tuntutan kepailitan pada Jakarta Lloyd itu terlaksana. Kira-kira gitu Pak? Betul. Oke, ya, mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan berhasil. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Ya, yang ingin saya sampaikan bahwa
para kreditur di 2013 saat ini sekarang dipaksakan untuk menerima atau masuk ke dalam proses PKPU 2023. 23 ya. Padahal proses PKPU 2013 sudah selesai dengan lahirnya kesepakatan yang sudah disahkan oleh pengadilan. Iya. Nah, sekarang para kreditur di 2013 itu digiring untuk masuk mengikuti proses PKPU 2023 dengan catatan mereka harus memberikan pernyataan sikap bahwa keluar dari PKPU 2013 dan bergabung di PKPU 2023. Nah, saya pikir ini hal yang aneh. Kenapa hal yang aneh? Ya, ada penggiringan opini untuk menakut-nakuti para kreditur 2013. Kalau kreditur 2013 tidak bergabung dengan PKPU 2023, hak-hak mereka tidak akan mereka dapatkan. Betul. Kedua, mereka akan hilang hak suaranya ketika pada saat voting. Iya. Nah, itu yang sekarang terjadi hari ini. Ini yang harus dijelaskan oleh Pak Herman dengan seluruh kreditur, terutama yang berpotensi untuk dapat digiring tersebut, kira-kira begitu. Ya mudah-mudahanlah Pak Herman dengan perjuangannya yang berat bisa meyakini sebagian kreditur yang takut karena intimidasi atau takut karena pengarahan, takut karena dan lain-lain ya, atau senang dengan yang lain-lainnya, dapat diajak kerjasama oleh Pak Herman. Betul. Sehingga saya sempat memberikan 3 hal untuk menjadi bahan pertimbangan kepada para kreditur untuk bersikap terkait kasus ini. Oke Pak, Ya. 3 hal apa 3 itu hal. Pak? Yang pertama, apakah mereka tetap mempertahankan homologasi atau kesepakatan perdamaian 2013? Oke. Nah, kalau itu mereka tetap mempertahankan, konsekuensinya adalah menerima proses pembayaran seperti keadaan saat ini, yaitu debitur atau Jakarta Lloyd membayar hak-haknya para kreditur sesuka hatinya. Sesuka hatinya. Itu satu. Kedua, apabila mereka memilih bergabung di PKPU 2023 yang saat ini berjalan, maka konsekuensinya mereka akan keluar dari homologasi 2013 konsekuensinya. Dan di PKPU 2023 ini kita tidak mengetahui proses skema pembayarannya seperti apa. Ya, entah dari nilai yang harus mereka bayarkan, grace period yang nanti mereka tawarkan, kita belum tahu. Harus dihitung lagi. Ya, Ngitung itu perlu komputasi yang cukup rumit. Dan disepakati bersama, itu menyangkut cost of money dan lain-lain. Dan saya telah sampaikan bahwa kenapa lahirnya PKPU 2023 ini? Alasan lahirnya PKPU 2023 ini menurut saya adalah untuk mau mengacak-acak proses pembayaran yang sudah tidak sanggup lagi mereka lakukan di 2013. Mulai dari sisi nilainya, mulai dari sisi jangka waktunya, ketidakmampuan untuk menjalankan proses di 2013 itu mau diacak-acak dengan proses 2023 saat ini. Iya. Seperti itu analisa saya ke sana. Iya, kira-kira ya akalnya, triknya itu ya. Mereka berusaha ya menghindari kewajibannya, kewajiban pokok, cicilan, bunga dan lain-lainnya itu dengan cara mengacak-ngacak homologasi 2013 dan mengajukan PKPU 2023. Betul. Ya, jadi untuk kepentingannya sendiri. Ya. Nah, ini sangat merugikan klien Pak Herman saya kira ya. Betul. Dan Pak Herman kelihatannya tidak akan tinggal diam dan sekarang sedang memperjuangkan di Pengadilan Negeri Jakarta ya. Betul. Dengan gugatan kepailitan pada PT Jakarta Lloyd. Ya. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan adalah itu opsi yang kedua yang saya tawarkan, tetap bertahan di homologasi 2013 atau bergabung di PKPU 2023. Nah, untuk opsi yang ketiga yang saya tawarkan adalah bersama-sama dengan saya dan klien saya untuk mengajukan proses pilot. Nah, ada yang menarik. Proses apa? Pilot. Jakarta Lloyd. Sedang dijalankan kan sekarang? Ya, itu pada saat itu saya tawarkan pada saat itu. Oh, okay. Nah, ada hal yang menarik, pertanyaan dari para kreditur. Ketika Jakarta Lloyd ini dijatuhkan pilot, bagaimana dengan hak-hak kami? Nah, itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Pertanyaan yang disampaikan ke saya. Apa kira-kira hak apa yang masih mereka punya Pak kalau dia pilot? Ya, saya sampaikan bahwa. Tapi sebentar, pilot ini kalau perusahaan perseroan terbatas itu hanya
sebatas aset yang dia milikin saja ya. Ya. Tapi saya dengar ini Jakarta Lloyd ini didirikan bukan berdasarkan akte notaris, tapi berdasarkan peraturan pemerintah waktu itu. Betul. Ini saya mau gimana? menjelaskan di sana. Oh, Saya oke, menjelaskan di sana. Jadi Jakarta Lloyd itu didirikan tahun 1974 Oke. dengan peraturan pemerintah. Nah, pemerintah membentuk ini Jakarta Lloyd ini karena pemerintah bangga bahwa negara memiliki salah satu perusahaan pelayaran pertama di Indonesia. Itu Jakarta Lloyd didirikan pada saat itu. Nah, kemudian berjalannya waktu, di tahun 1992, Jakarta Lloyd diberikan talangan modal. Modal tambahan untuk PMN, penyertaan modal penyertaan negara. modal negara. Kalau sekarang ya. Ya, penyertaan modal negara. Nah, itu sebesar 209 miliar pada saat itu Iya, 1992. 92 ya banyak Itu modal yang waktu itu. sangat banyak, Iya. sangat banyak. 92 itu belum Krismon. Betul, betul. Nah, kemudian berjalannya waktu di tahun 2015, Iya. ternyata Jakarta Lloyd tidak sanggup lagi menjalankan usahanya. Akhirnya negara mensiasati hak-hak para kreditur yang tidak diselesaikan haknya itu dengan membagi saham, Oh, pembagian saham. jadi kreditur itu punya saham Jakarta Lloyd. Betul. Sejak tahun 2015. 15. Oke. Jadi Jakarta Lloyd memiliki saham 29%, Oke. sisanya adalah sahamnya para kreditur. Oke. Akan tetapi yang menarik di sini adalah walaupun kreditur itu memiliki hak saham mayoritas, tetapi tidak memiliki hak suara. Ini ibaratkan macan ompong gitu. Kenapa begitu ya? Nah, saya tidak tahu kenapa negara mensiasati seperti itu, tapi analisa saya adalah jangan sampai Jakarta Lloyd ini ketika memiliki hak suara kepada para kreditur itu melalui pemegang saham mayoritas, maka Jakarta Lloyd ini akan habis. Dan akan selesai Jakarta Lloyd itu. Karena para kreditur akan berburu harta-hartanya untuk menyelesaikan hak-haknya. Iya, oke. Kemudian di tahun 2017, pemerintah menggulirkan dana 379 miliar. Penyuntikan PMN lagi. Ya, betul, berdasarkan peraturan pemerintah. Iya. Nah, makanya saya sampaikan kepada para kreditur, apabila Jakarta Lloyd ini kita pilotkan, proses pengembalian dana itu bisa dua cara. Yang pertama melalui aset Jakarta Lloyd, yang kedua bisa melalui negara. Karena negara yang membentuk Jakarta Lloyd sudah mengambil keuntungan dari Jakarta Lloyd, negara pun harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Iya. Oke. Jadi jika Jakarta Lloyd pilot, tanggung jawabnya itu bukan hanya sebatas asetnya saja, tapi tanggung jawabnya itu menyangkut tanggung jawab pemerintah ya. Betul. Karena mendirikan Jakarta Lloyd berdasarkan peraturan pemerintah dan bukan berdasarkan akta notaris. Betul. Jadi tanggung jawabnya itu lebih luas dari perusahaan biasa. Ya. Kalaupun pilot, jadi hak-hak kreditur itu tidak bisa dibatasi oleh asetnya Jakarta Lloyd, tapi harus ditanggung oleh pemerintah juga. Saya Kira-kira mengambil gitu, contoh. Pak. Ya, saya mengambil contoh. Ketika Garuda Indonesia itu waktu mau dipilotkan pada saat itu, karena negara pikir ini adalah ikon negara, sehingga negara menyelamatkan Garuda Indonesia dari pilot dengan menyuntikkan modal kepada Jakarta. Iya. Kemudian Telkomsel pada saat itu juga Iya. sempat mau dipilotkan, negara juga memberikan talangan dana. Nah, harapan kami di Jakarta Lloyd juga sama perlakuannya, karena ini dibentuk oleh negara. Harapannya seperti itu. Oke. Jadi pemerintah harus menyelamatkan Jakarta Lloyd dengan kembali menyuntikkan PMN ya, agar Jakarta Lloyd dapat diselamatkan. Jadi PMN ketiga kira-kira Pak ya. Tadi pertama, ada kedua, dan sekarang ketiga. Kira-kira begitu ya. Betul. Kalau pemerintah mau menyelamatkan ya. Opsi kedua adalah pemerintah mempilotkan Jakarta Lloyd dengan menanggung kewajiban Jakarta Lloyd untuk dibayarkan kepada pihak kreditur dan lain-lain. Kira-kira gitu Pak ya? Betul. Nah, satu hal lagi yang menarik di sini adalah dana talangan yang diterbitkan oleh pemerintah itu sebesar 379 miliar itu dipertanyakan, dikemanakan dana itu? PMN kedua ya? Betul, PMN kedua. betul. Seharusnya itu kan digunakan untuk menyelesaikan hak-hak para kreditur itu. Iya. Makanya ini tugas negara untuk mengusut ini melalui KPK. Iya. Untuk mengusut itu. Oh iya. Yang ini perlu kita sampaikan juga kepada KPK ya.
Ya. Karena 292 379 miliar. 379 miliar tahun 92 kan? 2017. Oh 2017 baru itu. Bulan Desember. Ini ketiga kalau gitu udah ya. Ya. Pertama, kedua, ketiga. Pertama tahun 92 Heeh. diberikan dana sebesar 209 miliar. Kedua. Kemudian 2015 pembagian saham. 2017 diberikan dana sebesar 379 miliar. Dan kewajibannya juga tidak dipenuhi walaupun sudah dapat utang. Walaupun sudah dapat penyuntikan uang yang besar. Betul. Ya, kita jadikan perhatian kepada pemerintah ini, ya, manajemen Jakarta Lloyd yang 2019 ini untuk mendapat perhatian. Kira-kira opsinya mau dipilotkan atau mau melunasi utang-utangnya, atau reaksi dari Kementerian BUMN bagaimana? Kita tunggu. Ya. Yang jelas ya. Para kreditur ini menuntut haknya yang sudah terbengkalai lebih dari 11 tahun ya. 2013 ya. Betul. Iya, sampai 2024. Ya, Pak Herman, semoga berhasil usahanya. Kita doakan ya, terus berjuang. Semoga Tuhan melindunginya, membantunya. Amin. Demikian pemirsa, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bagi pencerahan kita ya. Pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang memperhatikan hak-hak warga negaranya, termasuk hak-hak kreditur dari Jakarta Lloyd yang sudah terbengkalai selama 11 tahun. Ada bahasa lama itu, justice delay is justice denied. Jadi terbengkalai ini sama saja dengan pelanggaran dari keadilan, pemerkosaan keadilan dari para kreditur perusahaan Jakarta Lloyd ini. Betul. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.